Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sebelum itu Kak Kiki mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Kak Kiki yakin kalian sudah pasti mengetahui hari ini kita akan belajar tentang apa. Karena kalian sudah membaca judul di bawah ini. Ya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang tema 4, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Muatan mapel yang ada di dalamnya yaitu ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada SBDP. Nantinya di SPDP ini kalian akan diberikan tugas untuk mewarnai lembar kerja. Nah, lembar kerjanya sudah Ibu berikan kepada Ibu Asmani. Jadi, kalian bisa mengambilnya di Ibu Asmani ya. Dan setelah kalian mewarnai, kalian bisa mengumpulkan di Kak Kiki. Baiklah, sekarang kita akan menonton bersama-sama dan menyimak bersama-sama video selanjutnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran kelima. Coba perhatikan, Udin sedang menggambar apa ya? Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Langkah yang pertama dalam membuat cerita bergambar yaitu menentukan cerita yang akan digambar. Jadi, kalian harus tahu cerita apa yang akan kalian buat. Misalnya, kalian akan membuat cerita bergambar Lutung Kasarung dan Purbasari, atau kalian ingin membuat cerita bergambar Keong Emas. Atau bisa juga kalian membuat cerita bergambar yang sudah sering kalian dengar, yaitu bawang merah dan bawang putih. Jadi, kalian bebas memilih cerita yang akan digambar, entah itu dongeng atau cerita hewan atau lainnya. Sedangkan Udin ingin membuat cerita bergambar apa ya? Nah, ini dia. Udin akan membuat cerita bergambar yang berjudul Si Pitung. Cerita Si Pitung ini merupakan cerita dari daerah Betawi. Langkah yang kedua adalah mempelajari cerita yang dipilih. Jadi, setelah kalian memilih cerita, kalian harus mempelajari kisah dari cerita yang kalian pilih tersebut. Bagaimana alurnya, bagaimana kejadian yang terjadi di dalam cerita tersebut. Misalnya, kalian ingin bercerita tentang asal mula Danau Toba. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu siapa tokohnya, bagaimana kejadian hingga terbentuk Danau Toba, atau mungkin kalian pasti pernah mendengar cerita Malin Kundang. Tentunya, kisah Malin Kundang ini adalah kisah anak durhaka kepada ibunya. Nah, sedangkan cerita yang dipilih Udin adalah Si Pitung. Tentunya Udin sudah mempelajari bagaimana kisah Si Pitung tersebut. Langkah yang ketiga yaitu mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Jadi, setelah kalian memilih dan mengetahui kisah ceritanya, kalian juga harus mengenal karakter masing-masing tokoh dalam cerita. Misalnya, kalian akan membuat cerita bergambar bawang merah dan bawang putih. Ini dia yang disebut bawang putih. Bawang putih di dalam cerita tersebut memiliki karakter yang baik hati. Kemudian ada juga bawang merah. Karakternya adalah jahat. Jadi, bawang merah ini selalu mengganggu kehidupan bawang putih. Sedangkan Si Pitung, cerita yang dipilih Udin, bagaimana karakter Si Pitung?
Untuk karakter si pitung adalah pandai mengaji dan pandai silat. Langkah yang keempat, mempelajari alur cerita. Mari kita baca bersama-sama alur cerita yang dibuat oleh Udin. Alur cerita yang pertama yaitu si pitung rajin mengaji dan silat. Yang kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga, si pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Langkah yang kelima, menggambar sesuai alur cerita. Nah, untuk alur yang dibuat oleh Udin ada 3, maka gambar cerita yang harus dibuat adalah 3 gambar. Jadi misalnya kalian ingin membuat 5 alur cerita, maka cerita bergambarnya juga harus 5 ya. Jadi jumlah gambar cerita disesuaikan dengan alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat menggambar cerita. Hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat gambar cerita adalah yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Untuk alat yang dibutuhkan sudah pasti pensil, penghapus, penggaris. Kemudian untuk mewarnai menggunakan pensil warna atau krayon. Atau juga menggunakan warna yang kalian perlukan. Misalnya kalian lebih suka menggunakan cat air atau pewarna lainnya. Hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat gambar cerita yang kedua adalah membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Ini adalah sketsa gambar yang dibuat oleh Udin. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menggambar cerita yang ketiga yaitu menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Ini adalah sketsa gambar yang sudah diwarnai oleh Udin. Ini sesuai dengan alur cerita yang ditentukan oleh Udin tadi. Jadi alur cerita yang pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian alur cerita yang kedua adalah si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan untuk alur yang ketiga yaitu si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Jadi setelah membuat sketsa gambar, jangan lupa sketsa gambar tersebut dibuat menjadi lebih menarik seperti milik Udin. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri, badannya menjadi lebih sehat. Semua organ tubuhnya kuat. Manfaat memiliki kemampuan bela diri yang pertama adalah manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung atau stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak.
Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam. Kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Manfaat bela diri yang kedua adalah manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Manfaat bela diri yang ketiga yaitu manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri juga mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan, merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ditegaskan dalam pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya, anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru kan? Baiklah, marilah kita menyimpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini dari video sebelumnya. Ya, betul sekali. Kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari beberapa penyakit. Seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, ada lagi penyakit hipertensi, anemia, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terkena penyakit tersebut ya. Lalu, Kak Kiki punya pantun nih untuk kalian semua agar kita bisa menjaga kesehatan. Pantunnya yaitu, ke pasar baru beli kacamata dengan semangat sambil berlari. Jagalah selalu kesehatan kita dengan olahraga setiap hari. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Baiklah, doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baiklah, saya akhiri. Kaki mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kakak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.